Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021, saya mau berbagi satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Tema yang saya berikan adalah cara hidup orang percaya. Di sini dikatakan bagaimana tentang nasihat supaya hidup murni dan kudus, dan juga ada peringatan-peringatan terhadap dosa, dan supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kota Efesus adalah kota yang besar, kota yang dipenuhi dengan berbagai gaya hidup yang salah tentunya. Namun kota Efesus menjadi kota yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka bukan lagi hidup di dalam kesia-siaan, dalam kecemaran dosa, tetapi mereka diubah Tuhan menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan ada berkat-berkat rohani, kasih damai sejahtera Allah yang melimpah dalam hidup mereka. Tentu dari waktu ke waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya dinasihatkan agar supaya jemaat Tuhan saling mengasihi, hidup dalam kesatuan, dan juga hidup dalam kerukunan. Paulus memberikan sebuah nasihat supaya hati dan hidup kita sebagai orang Kristen murni dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal ciri-ciri cara hidup orang percaya. Yang pertama adalah berani tampil beda. Berani tampil beda. Bapak Ibu bisa baca di ayat 20 sampai 21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tampil beda yang dimaksudkan adalah kita hidup tidak mengikuti arus dunia, tetapi hidup dalam standar kerajaan Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Kalau kita katakan saya sebagai anak-anak kerajaan Allah, ada standar nilai dan gaya hidup anak kerajaan yang harus kita ikuti, sehingga kita berbeda dengan anak-anak dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang ada di dalam Kristus tidak mungkin serempak hidupnya di dalam dosa. Dalam bagian ini Paulus memberikan satu perbandingan antara orang yang hidup dalam Kristus dan orang yang di luar dari Kristus. Orang yang berada di luar Kristus berarti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang terpisah dari Tuhan, yang menyerahkan diri kepada kecemaran, hawa nafsu, dan berbagai hal, kenikmatan semu dan kejahatan. Tetapi orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah orang yang hidupnya telah ditebus oleh Kristus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Kita mungkin bisa mengambil satu ilustrasi seekor ikan salmon yang hidup di sungai. Selama ikan itu hidup dan berkembang biak, mereka hidup melawan arus sungai. Tetapi ketika ikan itu mati, maka ia akan terbawa kemana arus mengalir. Seperti itu juga kita sebagai orang Kristen. Kekristenan yang hidup dalam diri kita, yang berani, haruslah melawan arus dunia. Tetapi Kristen yang mati adalah Kristen yang hanyut terbawa arus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang dikatakan adalah bahwa kita berani tampil beda. Yang kedua adalah pentingnya menekankan pertumbuhan rohani untuk memuliakan Tuhan. Identitas kita adalah manusia baru, manusia yang sudah diperbaharui, manusia yang lahir baru, menjadi manusia yang mengalami perubahan radikal dalam hidupnya dan terpisah dari dunia. Sebagai manusia baru tentunya kita harus berkata jujur, tidak boleh berkata kotor. Manusia baru mampu mengendalikan amarahnya. Manusia baru harus hidup menurut kehendak Allah dan melakukan pekerjaan baik menurut maunya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia baru, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam, membuka hati kita agar Roh Kudus mengerjakan karya pembaruan dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan hidup benar dan kudus. Kiranya firman ini memberkati kita. Shalom.